haram, yang satu halal. Nah, bagaimana kita tahu itu halal, itu haram? Ngaji. Dan potensi itu akan muncul ketika ada stimulus. Nah, itu adalah naluri. Nah, kalau di manusia itu ada naluri dualizatun nau, ya, naluri melestarikan jenis. Di hewan juga ada, ya. Kemudian dualizat bako, ya, naluri untuk apa? Menunjukkan eksistensi. Ya, kalau antum, kalau teman-teman nih, kalau ngelihat foto alumni, itu yang pernah pertama dicari siapa? Foto kita kan, itu naluri bako itu. Betul. Atau di daftar gitu, yang dicari nggak mungkin kalau misalnya di foto nih gitu, foto nggak mungkin saya nyari foto. Ya kan, nggak mungkin nyari foto Mas Taufik, ya, pasti nyari foto saya. Betul ya kan, ya, karena eksis. Nah, naluri bako itu, ya. Kemudian naluri bako itu kalau misalnya di sini gemuk siapa? Ustadz Mahfud, ya. Ustadz Mahfud sama saya balap lari, mungkin saya menang. Tapi kalau dikejar anjing dia menang. Mau dites sekarang. Karena itu naluri untuk mempertahankan diri. Ya, itu juga ada di hewan. Nah, naluri dayung tadi, naluri beribadah itu hanya ada di manusia dan jin. Karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang ada taklif beribadah itu cuman manusia dan jin. Hewan nggak ada, makanya nggak ada naluri beragama di hewan. Wajar karena nggak ada taklif untuk beribadah. Kemudian yang potensi kedua tadi, kebutuhan hidup, ya. Nah, kalau kebutuhan itu muncul akibat tadi dorongan dari internal, lapar, ya kan. Kayak anak saya tuh dikit-dikit, abis lapar, makannya banyak. Itu walaupun gak ada stimulus, itu tetap aja lapar. Ya misalnya kan udah kenyang gitu, kemudian ada iklan makanan, tetap aja kita nggak mau makan, udah kenyang. Ya. Karena itu stimulusnya dari dalam, berbeda dengan naluri dari stimulusnya dari luar. Misalnya anak-anak muda yang belum nikah gitu kan, ya. Itu pasti golitatun nau tadi, naluri melestarikan jenis, ya. Kita suka laki-laki suka perempuan, itu naluri golitatun nau. Itu stimulusnya muncul dari luar, ya. Melihat, orang cakep nih gitu, muncul itu. Kalau misalnya tadi hajat kebutuhan itu munculnya dari dalam. Misalnya udah capek, ngantuk gitu, nah itu dari dalam. Aus, minum, setelah minum udah selesai, setelah istirahat udah selesai. Nah, kemudian, bagaimana kita, ya, memenuhi, ya, memenuhi hal-hal tersebut agar pemenuhan dari hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan tadi, sehingga kita bisa, status kita bukan sebagaimana hewan, tapi status kita lebih baik daripada malaikat. Nah, mungkin ini pengantar kedua. Bagus. Ingat, baru pengantar, belum isi, ya. Tapi sebenarnya tadi nanti perlu digali. Saya disinggung nih dari Eropa, katanya digali. Ya. Gimana, bagus? Bagus yang di sana kan, yang di sini. Oke. Kalau gitu, saya mau nanya deh. Seperti yang moderator audiens mulu, kali-kali kan, jarang moderator nanti, mahal katanya. Kalau misalnya manusia itu punya akal dibanding dengan hewan, tapi ada yang ngomong gini, ya no, manusia itu perilaku itu kayak hewan. Itu bocah. Kalau misalnya nakut awamu tuh pada dipikir-pikir, asal nyongsong, ya contohnya kayak, ya zaman sekarang ya, hamil di luar nikah itu banyak. Padahal kan tinggal nikah gratis, tol perak, itu lagi viral tuh. Tapi maunya jalan pintas,
Ada isi dulu baru nikahin. Nah, itu kan jalan pintas. Apa itu yang dimaksud dengan manusia seperti hewan? Ya, silakan. Kamu melihat? Sampai ganggu ya, tadi ya setelah kita ketahui soal naluri ya, naluri di mana dia akan muncul karena faktor eksternal ya, naluri mempertahankan diri, naluri melestarikan diri, naluri apa lagi, beragama tadi. Jadi beragama itu naluri. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, hajat ya, seseorang pasti punya hajat, itu lahirnya dari dalam. Hajat itu lapar, haus, itu dari dalam. Nah, apa yang kemudian terjadi sekarang ya adalah kemungkinan penyimpangan ya. Apa tadi, seseorang yang berzina mungkin ya. Nah, itu kan sebuah penyimpangan yang kemudian lahir. Penyimpangan itu dari mana? Tadi kembali ke awal lagi ya. Dia dapat informasi dari mana, kan seperti itu. Informasi-informasi inilah yang berguna atau tidaknya kepada manusia ya, dia akan bisa melahirkan potensi-potensi yang baik ataupun yang buruk, seperti itu. Nah, potensi yang baik tentu didapatkan dari informasi yang baik ya. Nggak mungkin dia buruk kemudian melahirkan potensi yang baik, kan nggak mungkin. Potensi buruk lahir dari yang baik, nggak mungkin juga ya. Maka dia harus pastinya sama gitu ya, dia mendapatkan informasi yang baik pasti outputnya baik juga ya. Nah, kemudian terjadilah sekarang penyimpangan, perzinahan ya, laki-laki perempuan, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Ini kan banyak sekali penyimpangan. Karena apa? Informasi sebelumnya yang didapat ya, maklumat dari ibunya kan, dari orang bapaknya, orang tuanya, dari temannya ya, maka lingkungannya, masyarakat. Nah, circle namanya kan, lingkaran dia itu siapa aja ya, circle-nya dia itu siapa aja. Nah, itulah yang kemudian harus ditarik dia dari circle itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dia mau nggak keluar dari situ, kan gitu masalahnya ya, menyelesaikannya. Ketika dia nggak mau keluar, dia pastinya kan dia akan mendapatkan informasi aja di situ. Dia akan mendapatkan apa namanya, perbuatan yang buruk saja di situ ya. Dia pengen baik, pengen tobat, pengen hijrah katanya, tapi itu nggak mau keluar dari situ gitu. Nah, ini kan obat sambal namanya ya. Udah makan sambal, udah selesai nyari lagi sambalnya gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Lingkaran, circle. Makanya kalau ada kreator ya silakan datang ke kreator ya, kalau circle-nya baik sehingga outputnya baik gitu kan ya. Nah, inilah kenapa kemudian ya nanti perihal lebih jauh nanti akan kembali ke pendidikan ya. Pendidikan itu kan input, tadi belajar ya. Kemudian bagaimana mengenal masyarakat dan seterusnya, itu model pendidikan misalnya, itu adalah input, informasi, belajar gitu. Maka outputnya yang terjadi tadi, ketika informasi atau pendidikannya kurang, katakanlah tadi agama kurang, maka yang terjadi apa? Ya penyimpangan tadi, perzinahan, tawuran ya, kemudian ya pembunuhan, malah bahkan ya yang mengerikan itu kan. Nah, itulah hasil-hasil dari aturan. Nah, aturan ini kan informasi ya. Yang mendatangkan informasi itu dari aturan ya. Informasi ini ada kan nggak liar gitu. Coba informasi liar di mana? Di hutan gitu. Binatang ya mendapat informasi ya, monyet tadi mendapatkan informasi makan pisang tuh begini gitu kan, liar tuh di sana ya, apa saja gitu diambil. Tapi kan kalau di lingkaran manusia kan enggak, dia bisa memilih antara yang baik dengan yang buruk, tadi kembali ke fungsi akal. Nah, inilah makanya akal itu harus diisi ya dengan yang baik, bukan dengan yang buruk. Seperti itu kira-kira ya. Kenapa kemudian tadi terjadi penyimpangan? Kita nggak banyak-banyak dalil dah, repot nanti. Ya, ya silakan. Mungkin ada tambahan bang. Silakan. Dari Arab Saudi. Ya, Allah berfirman kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi aku ilhamkan jalan fujur, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan kebaikan. Jadi Allah tunjukkan. Nah, tinggal kita bagaimana ya, mencari apa yang itu buruk, apa yang baik. Ngaji.
nggak jalan lain, nggak ada jalan lain selain ngaji untuk tahu bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang sudah Allah berikan pada diri kita agar potensi tersebut bisa melejitkan seorang manusia ya menjadi makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi bisa kita wujudkan dan kita tidak sia-siakan potensi yang sudah Allah berikan tadi ya, agar kita tidak menjadi lebih buruk dari binatang ternak, yaitu dengan mengaji ya. Karena tadi Allah sudah berikan semuanya ya. Ilham lagi ya. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini besok-besok ganti nama ya. Nasi kuning. Ya. Nah, ketika tadi ya bahwa gorila tadi memang udah semua orang punya, Allah berikan gorila ya. Nah, tinggal orang itu memanfaatkan atau menyalurkan gorila itu ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya tadi. Kalau misalnya tadi ya kalau yang kita sering dengar tuh kalau Samsung nerbitin handphone misalnya pasti ada buku petunjuknya. Begitu juga manusia. Ketika manusia Allah ciptakan ya, maka Allah sudah juga memberikan buku petunjuk bagaimana cara memanfaatkan potensi ya. Bagaimana cara tadi menyalurkan potensi tersebut. Ya. Perbuatannya bisa sama, tapi hasilnya bisa berbeda hukumnya. Nikah sama zina perbuatannya sama, ya kan sama, cuman beda prosesnya. Yang satu ada akad, yang satu akad juga, cuman nggak sari gitu ya. Di luar. Akadnya nggak sesuai dengan Allah yang inginkan, maka hasilnya dia beda. Yang satu haram, yang satu halal. Nah, bagaimana kita tahu itu halal, itu haram? Ngaji. Luar biasa. Luar biasa deh apa yang disampaikan pemantik malam ini. Jangan sampai malam ini nggak bisa tidur, masih mikirin ya. Makanya kalau punya masalah itu cerita gitu. Jadi nanti pemantik ini yang akan memberikan solusinya. Luar biasa. Kira-kira nih audiens ada yang mau menyampaikan pertanyaan, sanggahan atau pendapat dan sebagainya, silakan. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Mana dia lagi? Oh, yang doa.